Saya kan seperti yang kita lihat tadi di pengantar tadi di layar, bahwa saya ini berasal dari kampung terpencil yang sangat jauh dari keramaian, dan saya hidup dari keluarga yang sangat sederhana, yang bahkan terkadang makan, bahkan terkadang ya hidup pun hanya sekedar hidup, menyambung hidup untuk makan, terkadang kita makan, yang penting masih bisa menahan lapar. Nah, ini yang membuat saya ketika saya datang di Makassar ini, suatu cerita di Makassar ini kan sudah banyak keluarga saya sebelumnya, dan alhamdulillah keluarga-keluarga kami itu ya boleh dikatakan bahwa keluarga-keluarga yang ada yang keluarga-keluarga yang cukup terpandang juga, ada juga keluarga yang biasa-biasa saja, tapi secara kehidupan mereka cukup. Tapi ketika kami datang ke rumahnya, yang mereka pikirkan itu Yusuf kenapa datang lagi? Mau bikin apa itu Yusuf datang lagi? Karena yang dia pikirkan, mungkin saya datang ke rumahnya untuk minta makan, atau mungkin saya datang ke rumahnya untuk minta uang untuk berbelanja. Padahal tujuan kita sebetulnya untuk bersilaturahmi. Tujuan kita untuk meyakinkan dan memberitahu mereka bahwa saya juga sudah bukan tinggal di kampung lagi. Saya sekarang sudah tinggal di Makassar. Saya ingin bercerita kepada mereka, tapi yang disambut pemikiran mereka, mindset mereka bukan seperti itu ternyata. Mereka menjauhi kami, dan termasuk juga ibu saya yang masih hidup saat itu. Ketika kami berkunjung, ya pura-pura tidak lihat, pura-pura sibuk, dan kalaupun disambut dengan kata-kata yang kurang menyenangkan, agar kami cepat pulang. Itu adalah perjalanan hidup saya ketika baru datang ke Makassar. Nah, selanjutnya seiring berjalannya waktu, saya ketika di Makassar, saya ingin hidup mandiri. Saya tidak mau lagi menjadi peminta-minta. Saya tidak mau lagi tergantung dengan keluarga. Sehingga waktu itu saya bekerja menjadi tukang batu. Tukang batu di salah satu bangunan di Jalan Umum sini. Sekarang bangunan itu masih ada namanya Lajoras. Di sampingnya ada warkop, kemudian di sampingnya lagi ada kantor pengacara namanya Muis dengan rekan-rekan. Itu pas di belakangnya itu adalah awal saya menjadi tukang batu di Makassar. Di situ sambil saya sekolah di SMP YPPDRI di Jalan Hijau. Kenapa saya jadi tukang batu sambil sekolah? Karena saya tidak punya biaya untuk bayar uang sekolah. Saya tidak punya biaya untuk beli baju. Saya tidak punya biaya untuk makan. Tapi sayangnya waktu itu pertama-pertama baru sekali berjalan dengan mulus, dan sambutan dari teman-teman juga sangat bagus waktu itu. Dan ya sorry itu Hussein, saya waktu itu waktu di kelas 3 SMP di sini, saya adalah idola. Banyak sekali cewek-cewek yang tertarik kepada saya. Dan bahkan karena waktu itu saya kelas 3, kelas 1 ada pacar saya, kelas 2 ada pacar saya, kelas 3 juga ada pacar saya. Jadi mungkin waktu itu di mana-mana sangat menjadi perhatian. Karena kelihatannya kayak orang-orang Cina begitu, putih, mulus, ganteng, sombong. Nah, itu yang membuat mereka tertarik, sehingga berjalan dengan mulus waktu itu. Seiring berjalannya waktu 2 bulan, 3 bulan, saya bilang kenapa nih cewek-cewek saya ini sudah mulai menjauh. Bahkan sebab waktu itu mereka berkelahi memperbutkan saya. Tapi perkelahian itu kan namanya senioritas. Yang kelas 3 teman kelas saya yang menang, yang 2 akhirnya mengalah secara pergaulan, tapi hubungan kami masih tetap berjalan di luar, meskipun tidak boleh ketahuan. Nah, waktu berjalan sudah sekitar 3 bulan, saya perhatikan kenapa nih mereka ini kok sudah menjauh ya. Sudah saya jalan juga sangat cool, hambar, tidak ada respon sama sekali. Agak ya sekedar terbiasa saja seperti itu. Saya perhatikan, oh rupanya penampilan saya sudah mulai berubah, sudah hitam. Ya namanya tukang batu, kalau panas ya kena panas, kalau hujan kena hujan. Ya kalaupun tidak, ya kita harus angkat
batu, angkat pasir, pasang batu merah. Kebetulan dalam waktu 3 bulan itu dari kuli saya sudah dipercayakan menjadi tukang setelah 3 bulan. Tapi ya balasannya adalah penampilan saya yang hancur, dan alhamdulillah saya bertemu dengan salah satu teman yang bekerja di rumah sakit Labuan Baji. Di rumah sakit Labuan Baji, kemudian dia panggil saya, Yusuf, daripada kau jadi tukang batu terus, habis waktunya kerja dari jam 7 sampai dengan jam 2, jam 2 juga tidak ada waktu untuk mandi, langsung pergi ke sekolah. Lebih baik kau kerja di tempat itu, di rumah sakit Labuan Baji namanya. Nah, setelah itu sorenya kami berangkat bersama-sama di rumah sakit, ketemu dengan kepala bagian kebersihannya, dan alhamdulillah besoknya saya langsung diterima, dan saya tidak pamit kepada kepala saya bahwa saya diterima di tempat lain, dan kepala saya sangat mendukung dan sangat menyambut dengan kata-kata motivasi lagi buat saya bahwa memang saya tidak mengharapkan kau menjadi tukang batu, karena kalau kau jadi tukang batu mentok-mentoknya karirmu seperti saya. Masa kau jadi tukang batu lagi? Paling ujung-ujungnya kau jadi mandor kalau ada uangmu. Kalau tidak ada uangmu, berarti kau akan seperti saya sampai tua. Jadi saya pamit, kemudian saya melaksanakan tugas saya sebagai cleaning service di rumah sakit Labuan Baji. Nah, hidup di situ buat saya sangat menyenangkan. Kerjanya sungguh-sungguh mengepel lap-lap kaca supaya tidak kelihatan. Jadi kan malu kalau melihat orang mengepel cewek-cewek lewat, terus kita mengepel cewek-cewek lewat, kita berlap-lap kaca apa semuanya, bersih-bersihkan kamar mandi, cuci toilet, itu semuanya saya laksanakan setelah habis sholat subuh. Begitu habis sholat subuh, saya langsung ke rumah sakit Labuan Baji, saya bersihkan semuanya. Mereka bangun, ruangan sudah bersih, jendela sudah bersih, toilet sudah bersih, aman semuanya, sehingga saya bisa ganti baju, berpenampilan rapi. Nah, akhirnya tadinya pacaran sama anak-anak sekolah, teman-teman sekolah, karena mereka sudah menjauh dari saya, ya sudah, saya ganti pacar menjadi penjaga pasien. Lama-lama ganti pacar lagi menjadi perawat. Jadi ada perkembangan dan selalu ada hikmah. Kenapa ini saya lakukan? Saya pacaran dengan teman-teman sekolahku supaya saya semangat pergi sekolah. Saya pacaran dengan penjaga pasien, dengan petugas-petugas perawat di sekolah supaya saya semangat pergi bekerja terus. Nah, tapi waktu itu saya melihat dokter itu sangat bagus penampilannya, rapi, pakai jas, kemudian mendatangi pasien disambut dengan sambutan kata-kata yang sangat nurut, semuanya sangat segan, hormat kepada seorang dokter. Sehingga saat itu saya bercita-cita menjadi dokter. Dan saking gila-gilanya menjadi dokter, saya minta bajunya, jaketnya yang namanya Dr. Basir Palu. Dr. Basir Palu itu adalah dokter kepala bangsa saya ketika saya bertugas sebagai cleaning service di rumah sakit Labuan Baji. Saya bilang, dok, sepinjam dong kalau ada jaketnya yang sudah tidak dipakai, bisalah saya pakai gaya-gaya, sekedar gaya-gaya kalau saya pakai mau berkacang hijau. Meskipun saya kan tidak pakai nama Dr. Basir Palu. Oh, tidak apa-apa, itu jaketku nanti besok saya suruh anak saya bawakan, nanti kau bisa pakai, tapi jangan kau pakai periksa pasien ya, jangan sampai kau nanti dituduh jadi dokter gadungan. Kau cukup pakai pada saat kau lagi bubur kacang hijau. Nah, itu saya pakai untuk sekedar tampil gaya-gaya saja seperti itu, supaya saya tidak malu-malu dicap dengan tukang pembersih, tukang cleaning service, pekarya namanya pada waktu itu di rumah sakit. Nah, di waktu setelah waktu itu, karena saya ingin meningkatkan ilmu saya sambil kursus bahasa Inggris. Jadi kebetulan waktu itu saya dapat kursus bahasa Inggris yang masih gratis, LPPC Cendrawasih namanya, mungkin ada yang masih ingat. Dulu yang saya ikuti adanya Jalan Veteran, kemudian setelah dari Jalan Veteran kami dipindahkan ke, sudah banyak siswanya, kami dipindahkan ke Jalan Sultan Hasanuddin.
Nah disitulah saya ilmu. Nah seiring berjalannya waktu, saya melihat ternyata jadi dokter tidak semudah yang saya bayangkan, karena biayanya sangat mahal waktu itu. Sehingga atas dasar saya bisa bahasa Inggris, saya sering datang ke Kota Rotterdam. Tahun 1991 waktu itu namanya Visit Indonesia Year. Sangat banyak orang-orang bule yang datang di Makassar, sehingga di mana-mana kita bisa ketemu dengan orang bule. Akhirnya karena seringnya ketemu dengan orang bule, maka saya merubah cita-cita saya dari dokter menjadi pegawai hotel. Nah disitulah karena atas dasar modal saya disitulah saya berubah menjadi masuk karyawan pegawai hotel. Tapi mimpi saya yang saya banggakan itu menjadi pegawai dokter, yang saya lihat GM itu sangat rapi, pakai jas, pakai dasi, sangat berwibawa, sehingga saya ingin juga jadi GM. Ketika saya bertemu dengan keluarga saya diperhatikan, kenapa nih keluarga saya itu kayak takut-takut dari saya ya? Kenapa kayak menjauh begitu? Kadang ada yang saya salami, cerita-cerita dengan saya anaknya, kita kayak oleh ibunya. Akhirnya saya cari tahu kenapa ya seperti itu ya. Dan alhasil salah seorang keluarga saya menyampaikan bahwa Yusuf itu kemarin kau ketemu dengan anaknya ini, tidak boleh saya sebutkan namanya, tapi kemanatan saya yang tinggal di Barabaraya. Kebetulan saya dibesarkan di Barabaraya dan saya sempat merantau untuk menghindari lingkungan itu supaya saya tidak hidup lagi terpengaruh dengan lingkungan itu. Saya harus menunda, saya harus membangun kehidupan baru dengan pergaulan baru supaya saya bisa konsen sekolah, bisa konsen belajar dan bisa konsen bekerja. Nah, saya ketemu dengan anaknya, terus sudah akrab, cerita-cerita, ditarik oleh ibunya, dan besoknya saya diberitahu oleh saudaranya, Yusuf, kau jangan sekali-sekali dekati satu adik. Mama kemarin sangat marah, kau tidak boleh dekat. Banyak perempuan yang bisa berdekati. Saya bilang, kenapa? Kau tahu itu pekerjaan setiap hari. Kau tidak sadar bahwa semua perempuan-perempuan sekarang itu sama kau karena kau jual. Kerjaanmu sekarang kerja di hotel. Kau jadi gigolo tuh? Jujur saja Yesus, kau jadi gigolo sekarang, kau jual perempuan. Setiap hari kerjaanmu jual perempuan di tamu-tamu hotel. Saya bilang, Masya Allah, bukan seperti itu. Yang saya layani itu adalah tamu-tamu orang bule, tamu-tamu yang dari daerah-daerah lain yang butuh pertolongan, butuh akomodasi, butuh konsumsi untuk mereka nikmati ketika mereka melakukan perjalanan jauh dari keluarganya, jauh dari rumahnya. Dia bilang tidak, ibu saya sudah terlanjur tidak enak sama kamu, dan ibu saya sudah mengatakan kepada saya bahwa jangan sampai Yusuf dekat-dekat dengan Malah. Saya sebutkan namanya Malah, tapi keluarganya saya tidak bisa sebutkan. Akhirnya waktu itu saya tidak berhubungan dengan Malah lagi, dan bagaimana saya kepikiran bagaimana mengubah mimpi ini, bagaimana mengubah pekerjaan saya ini supaya orang tertarik dengan pekerjaan saya, karena menurut saya pekerjaan saya itu adalah bagian dari ibadah, dan memang saya beribadah memberikan pelayanan kepada mereka yang sedang membutuhkan. Suatu ketika dosen saya bernama Moshirino, orang Jepang, saya ajak bahwa besok hari Sabtu malam ada satu keluarga menikah di Imin itu di Jalan Veteran, Jalan Jenderal Sudirman. Kalau Miss Moshirino berkenan, kita adakan sama-sama. Dia sangat gembira. Oh, I like it, Yusuf. I want to know what is the culture of Makassar, and I never see the Makassar having wedding. Jadi dia bilang, saya sangat suka itu. Saya belum tahu tentang budaya Makassar, dan saya sangat penasaran melihat orang Makassar bagaimana pada pengantin. Maka saya ajaklah Ibu Moshirino, kemudian saya ajak juga tamu saya yang sedang menginap di hotel, orang dari Amerika. Kebetulan dia mau stay karena dia bekerja di salah satu tambang di Boswa namanya. Kami datang bersama-sama dan mereka terheran-heran melihat Yusuf sekarang ternyata sudah bukan gigolo, ternyata bukan tukang pelihara perempuan. Itu Yusuf, dia jalannya sama-sama orang bule.
Dan lebih lucunya lagi ketika Nosianimo memberikan kado itu, karena kan dia bawa kado dalam bentuk gelas, dia buang di dalam tempat dulu, kalau tempat kado itu belum ada bentuknya soalnya, dia buang gelas itu di dalam di tempat kado dan sempat bunyi sehingga orang sempat ketawa. Dan disitulah menjadi perhatian awal, dan disitulah keluarga saya kembali mengambil saya. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah ada beberapa orang yang dari kampung yang tadinya menganggap tabu orang bekerja di hotel, sekarang sudah mulai bekerja. Dan alhamdulillah sekarang ini banyak keluarga-keluarga yang sempat menjauh, bahkan tidak mengakui Yusuf sebagai keluarga, sekarang banyak yang panggil keponakan, banyak yang panggil om, banyak yang panggil kakak. Itu sudah mulai muncul seiring berjalannya waktu. Bukan berarti bahasa menjauh, bukan berarti bahasa menceritakan bahwa bukan seperti ini. Tapi itu adalah suatu berkah buat saya yang tadinya dijauhi, akhirnya sekarang disanjung-sanjung oleh mereka. Meskipun secara kehidupan seperti ini biasa-biasa saja, tapi ya itulah namanya perjalanan hidup. Dan yang terpenting, hikmah yang kita petik dari sini, apapun yang kita lakukan, saya ingat dengan kata-kata ibu saya waktu itu. Ketika saya pulang, saya sampaikan ibu saya, keluarga dari Makassar banyak yang jauh dari saya. Keluarga dari Makassar banyak yang mencaci saya bagaimana menurut ibu. Dia bilang, nah, apapun yang kau kerjakan, sepanjang itu halal dan tidak ada yang tersakiti, lakukan pula. Kerjakan dengan tulus, ikhlas, dengan niat yang baik. Kalau itu kau lakukan, pasti meskipun mereka menganggap negatif, pasti Tuhan memberikan nilai itu sebagai pahala. Dan itu yang saya pelihara sampai sekarang. Nah, terjeleknya kasus kembali luka yang membuatkan. Ada yang dari Hotel Melawar di sini, atau ada yang dari Hotel Gantor di sini, atau ada yang dari Hotel Almadera di sini, atau Hotel Libra, atau Mall Penisi Point. Kemarin tahun 1997 sampai dengan 1999 saya mengikuti yang namanya kontestasi politik di salah satu partai, dan sebetulnya waktu itu saya tidak kepikiran untuk ikut jadi caleg, karena bagi saya apa yang Tuhan berikan kepada saya saat itu sudah lebih dari cukup. Saya sudah bisa menghidupi keluarga saya juga sudah bisa menghidupi orang-orang yang ada di sekitar saya, dan juga saya sudah mengerjakan orang-orang yang mungkin itu saya kerjakan, sehingga tidak perlu lagi saya harus menjadi caleg. Tapi setelah menunggu bersama-sama tawaran itu, akhirnya saya terima dengan saya berjanji bersama-sama dengan ibu saya bahwa, Bu, kalau tidak apa-apa saya ambil tawaran dari tahun ini, kalau besok-besok saya terpilih, kan gaji saya sudah cukup untuk kita pergunakan untuk biaya hidup kita. Nah, gaji ini kita akan bikin yayasan namanya Daria Learning Center, yang saya ganti sekarang menjadi Learning Center. Jadi Daria Learning Center ini maksudnya untuk memberikan edukasi kepada orang-orang yang tidak mampu, yang mau sekolah, karena waktu itu kan SPP masih bisa bayar. Nah, ini yang kita kumpulkan, kebetulan ada satu lokasi di Patalasan, para namanya, itu nanti kita akan tempatkan di situ. Akhirnya dia mendukung, oke, kalau mau seperti itu kita jalankan. Tapi namanya politik, ternyata biayanya sangat mahal, sangat mahal. Dan waktu itu saking semangatnya saya, karena memang kalau dilihat secara rating, waktu itu rating saya sudah berada di posisi 2. Dan saya tandem dengan wali kota saat itu, saya tandem dengan anak-anak wali kota juga waktu itu di DPR pusat, dan saya tandem dengan anak-anak muda saya waktu itu di DPR provinsi. Kami tandem bersama-sama semuanya, dan nama saya berada di posisi kedua. Dan setelah dilihat surveinya, ternyata partai kami mendapatkan rating tertinggi dengan kursi 3, mendapatkan 3 kursi di dapil 1 namanya waktu itu. Makassar, Rapocini, Ujung Pandang, 3 kesempatan. Nah, akhirnya saya sangat semangat untuk menjalankan tugas-tugas politik, permintaan dari konstituen, permintaan dari tim sukses, itu semua kita jalankan semuanya
sampai saya tidak sadar itu uang itu kayak tidak berseri. Ada permintaan keluar dari kartu lagi, ada permintaan keluar dari kartu lagi, sampai istri saya kaget-kaget saja dari namanya uang itu mengalir tanpa seri seperti itu. Dan ternyata setelah kita hitung itu, selesai kontestasi politik, ternyata posisi saya berada di posisi nomor 3. Dan ternyata partainya hanya mendapatkan 1 kursi, sehingga saya tidak terpilih. Padahal saya sudah habis uang 3,5 M. 3,5 M rupiah habis itu, dan semua isi tabungan saya juga habis. Dan bahkan saya menjual mobil Fortuner 1, kemudian mobil X-Trail juga, X-Trail terbaru waktu itu saya jual juga, habis semua itu. Dan ternyata belum cukup untuk membayar uang. Masih ada utang juga di koperasi Claro, sehingga mau tidak mau rumah itu harus dijual juga. Bayangkan 2 rumah yang harus dijual di Jalan Langgar, dua-duanya rumah mewah, dua-duanya rumah 2 tingkat yang senilai sekitar 3 M waktu itu. Kalau saya hitung berarti 1,5 per rumah, kalau 2 rumah berarti 3 M, tapi oleh saya membutuhkan hanya 2,4. Tapi karena keributan daripada tidak ada solusi, akhirnya saya ikuti. Dan ibu saya sempat menangis waktu itu. Dia bilang, kalau diserahkan rumah ini, terus kita tinggal di mana? Saya bilang, tenang saja, Tuhan pasti saya jalan terbaik. Insya Allah selalu saja berjalan. Nah, akhirnya rumah kami diambil waktu itu untuk melanjutkan rumah sekitar, dan kami dikasih waktu hanya 3 bulan saja untuk meninggalkan rumah itu. Dan saya yang membuat saya sangat sedih waktu itu, ketika lewat penjual kita lewat di depan rumah, ibu saya masuk di dalam rumah. Nah, ada penjual ikan, kan dia pusing melihat saya tidak pernah keluar dari rumah itu. Dia takut juga setiap pagi itu dia buka itu pintu saya, dia lihat ini Yusufin masih baik-baik saja, masih hidup atau bagaimana ya. Akhirnya karena lewat penjual ikan dia masuk. Nah, ada penjual ikan lewat di depan. Mungkin saya masakan ikan, tapi kan tidak ada uangnya. Saya bilang, ya, aku tapi itu sebentar ya, ambil saja uangnya. Kalau bisa besok dia jadi begitu bangun, saya langsung ke hotel Claro, ambil ATM, terus saya ambil tarik tunai dari situ, saya tarik 50.000, dan ternyata saya lihat, saya menangis melihat isi ATM saya waktu itu tinggal 270.000 di sini. 270.000 untuk merupakan hidup lagi, yang tadinya isinya masih ratusan juta, semuanya habis. Dan waktu itu yang lebih parahnya lagi, seperti yang kita lihat di layar ini, kan waktu saya sangat stres, saya kan sangat kritis dengan teman-teman di perhotelan. Kalau ada yang salah, saya kritik habis-habisan, saya protes habis-habisan. Dan ada kata-kata yang keluar yang seharusnya membuat saya sangat terkeluar itu. Kata-katanya seperti ini: tidak usah dilawan, tidak usah dibantah, biarkan saja, karena pohon pisang yang sudah hampir tumbang tidak perlu ditebang lagi, tinggal didorong saja yang sudah jatuh. Saya sampai sekarang ini teringat dengan kata-kata itu. Teman yang saya yang selama ini, yang sebelumnya kalau butuh apa-apa saya bantu, kalau mau curhat saya sama-sama, kemudian dari sisi materi juga kalau butuh saya bantu, dari sisi pekerjaan juga saya cukup bantu mulai dari bawah. Dan ternyata kata-kata itu keluar dari salah seorang yang mengatakan seperti ini. Karena sakit-sakit hatinya, saya putuskan untuk keluar dari grup itu. Dan sampai sekarang saya tidak lagi di dalam grup itu. Nah, apa yang kita ambil dari sini? Kalau besok-besok ada yang mencela, ada yang menunjukkan, mungkin ada yang mengucilkan, jangan ambil hati. Percayalah bahwa kita adalah kita. Diri kita adalah diri kita. Dan kita punya tujuan hidup yang mungkin tidak sama dengan mereka.
Yang terpenting seperti kata-kata ibu saya tadi, nah, kerjakan apapun yang kamu kerjakan, silakan kerjakan. Yang penting itu halal, pasti hasilnya. Biarlah mereka mencela, biarlah mereka mengucilkan, tapi Tuhan akan melihat hasil. Dan inilah hasilnya. Yusuf berada di depan kita sekalian. Saya lanjut. Nah, intinya apa? Yang paling utama ketika kita sedang terpuruk, ketika kita sedang jatuh, ketika ada orang yang menghina dan ada cita-cita kita yang belum terkabulkan, hanya ada 3 yang inti di sini: doa, harapan, dan keyakinan. Karena doa adalah pintu yang selalu terbuka untuk kita. Bagi mereka-mereka yang selalu mau bekerja keras, selalu mau berusaha, disertai dengan doa, yakinlah bahwa usahanya itu pasti tercapai. Dan yang paling terpenting adalah harapan. Karena harapan adalah merupakan obor, cahaya di tengah-tengah kegelapan. Kita butuh harapan, dan harapan itu bernama cahaya. Jangan sekali-sekali asal jalan saja. Jangan berjalan di dalam kegelapan tanpa ada tujuan, tanpa ada harapan. Saya mau sampai ke mana nih? Saya mau mengarah ke mana? Bagaimana caranya? Harapan kita untuk sampai di ujung sana harus ada harapan. Dan harapan itu bernama cahaya. Dan selanjutnya keyakinan. Karena keyakinan, apapun yang menjadi rintangan, apapun yang menjadi hambatan, siapapun yang menolak kita, siapapun yang melawan kita, tapi karena kita punya keyakinan, maka keyakinan akan menjadi fondasi yang kokoh untuk kita untuk terus melangkah. Sehingga doa ditambah harapan ditambah keyakinan adalah kekuatan untuk hidup kita. Nah, ini adalah kunci untuk kita semuanya. Peliharaan ini hanya 3: doa, harapan, dan keyakinan. Saya yakin dan saya tidak yakin kalau ini yang kita pelihara bersama, maka apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, mungkin mulai sekarang kita sudah set, saya akan seperti apa nanti 10 tahun ke depan. Insya Allah kalau kita pelihara yang kita ini akan tercapai. Nah, selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mungkin sekali karena orang agak sehingga dia putus asa, karena dia sudah gagal sehingga dia frustrasi, karena dia sudah tidak berhasil sehingga dia tidak ada keinginan untuk mencari jalan lain. Padahal kita lihat di sini, coba kita lihat bagaimana Soekarno dulu berjuang. Sampai banyak warganya sendiri, warga negara Indonesia sendiri yang memusuhi beliau, yang tidak sejalan dengan beliau. Tapi dia punya keyakinan bahwa suatu ketika Indonesia pasti merdeka, maka dia akan penuh berjuang meskipun tanpa pamrih. Dia akan terus berjuang sampai dia capai kemerdekaan, dan kemerdekaan itu kita sudah nikmati sekarang. Contoh lain lagi, yang namanya siapa namanya ini? Ada terlalu ini yang dia siapa namanya? Yang pencipta balon. Kan banyak orang yang mencela itu. Sudah ribuan kali mencoba membuat balon, tidak pernah ada yang menyala. Gagal terus. Dan habis itu dia coba lagi, gagal lagi. Habis itu dia coba lagi, gagal lagi. Akhirnya orang sudah menertawakan dia. Tapi apa yang dia katakan? Bahwa 10.000 cara yang tidak berhasil. Saya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Dia tidak mengatakan bahwa saya sudah 10.000 kali gagal. Dia tidak mengatakan seperti itu. Artinya dari 10 kali gagal, dia mencari peluang lagi untuk mencari kesuksesan. Dan yang kita lihat sekarang ini di dalam ruangan ini, kita bisa seperti ini karena karya beliau. Dan yakinlah kalau kita berhasil apa yang kita laksanakan, dan itu adalah hasilnya apa yang dihasilkan oleh Soekarno untuk memerdekakan Indonesia. Orang-orang yang menikmati kemerdekaan itu akan menjadi amal jariah untuk beliau. Seperti halnya Philip Kotler dan apa yang diberikan ilmu tentang pemasaran buat kita dan sebagainya. Apa yang kita lakukan itu akan menjadi pahala meskipun kita sudah tidak ada.
Sehingga harapan saya semua yang ada di sini, buatlah sesuatu yang membuat orang mengenal kita sebelum meskipun kita sudah tidak ada. Jangan membuat sesuatu yang membuat orang mengatakan ketika kita dipanggil Tuhan, kok kenapa belum dipanggil ya? Kenapa bukan kemarin ya? Harusnya dia katakan saya kasihan sekali, cepat sekali dipanggil, padahal dia orangnya sangat baik. Itu yang kita harapkan. Kalau memang kita meninggalkan sesuatu yang baik, pasti ceritanya juga baik. Jadi itu harapan saya untuk kita semuanya. Dan selanjutnya, kalau kita membuat rencana, kita membuat cita-cita, jangan juga membuat cerita-cerita yang tidak realistis. Sering sekali orang membuat cita-cita ya sudah asal bercita-cita saja. Padahal kan cita-cita, kemampuan, keinginan, usaha kerja keras sama dengan hasil dari cita-cita itu. Kalau kita tidak penuhi, jangan dipaksakan. Saya punya cita-cita untuk menjadi dokter, tapi ternyata kan ibu saya orang miskin. Ternyata kan saya tidak mampu untuk membayar uang kuliah itu. Maka saya harus ganti menjadi bekerja di hotel. Ada yang bercita-cita di Polwan, tapi ternyata tingginya cuma 150. Sementara ada persyaratannya. Ada yang bercita-cita menjadi tentara, karena bapaknya seorang kolonel pensiun, dan ternyata dia tidak lulus. Sampai bapaknya marah-marah. Dia marah-marahin petugas seleksi penerimaan tentara. Dia marah-marahin, kenapa ini anak saya? Kau tidak tahu ini, saya ini adalah purnawirawan kolonel, saya sangat berjasa untuk kemerdekaan Indonesia. Masa satu anak saya tidak boleh terima? Dan ini adalah pelanjut generasi saya. Kamu diterima dulu. Dan saya sudah periksa tesnya, hasil tesnya, kemampuannya, psikotesnya, apa semuanya bagus-bagus semua. Kenapa bisa tidak lulus sampai karakter fisik? Padahal fisiknya anak saya ini penampilannya sangat bagus, ganteng lagi. Dia bilang apa? Memang secara pengetahuan anaknya bapak sangat bagus dan nilainya juga sangat bagus. Secara penampilan juga anaknya bapak juga ganteng. Tapi sayang sekali yang membuat anaknya bapak gigi di depannya apa tidak kelihatan. Jadi kalau persyaratan menjadi tentara tidak boleh ompong. Akhirnya dia marah-marah bapaknya. Ini anak kau suruh kerja orang pakai tentara, pakai senjata atau pakai gigi? Kan bukan pakai gigi. Nah ini adalah salah satu anekdot. Tapi saya ingin menyampaikan kepada kita, mulai sekarang koreksi dikit, jangan sampai mimpi-mimpi kita yang tadinya yang kita sudah mimpikan sebelumnya, ketika kita masih kecil, ketika kita masih remaja, semuanya gagal karena memang kita bermimpi setinggi lagi, tapi tidak ada relevansinya dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Tidak ada relevansinya dengan apa yang kita lakukan sekarang ini, dengan pengetahuan kita, dengan ekonomi kita, dengan cara kerja kita. Cari yang lebih realistis dan tetapkan tujuan, walau kecil pun kita harus konsisten untuk melakukan, dan insya Allah kalau kita lakukan secara konsisten dan itu akan berhasil. Dan yang paling terpenting, mulai sekarang, siapa yang ingin sukses dari sini silakan angkat tangan. Ada yang ingin sukses? Atau tidak ada yang mau sukses? Coba angkat tangan yang mau sukses. Mau sukses di bidang apapun sesuai dengan cita-citanya. Siapa yang ingin sukses meraih cita-citanya? Oke, ternyata semuanya sukses. Kenapa saya bisa sukses waktu itu menjadi salah satu manajer di hotel? Saya tinggalkan lingkungan saya. Ada yang tahu bahwa saya dulu adalah koordinator Kibata? Ada yang tahu yang namanya Kibata? Kipas baru tanya. Itu ada, saya koordinatornya dulu di Barkin, Baraya Timur. Ada orang dari Baraya di sini? Ada orang dari Baraya? Guru saya sampai sekarang masih hidup, masih berjualan di sana. Namanya Pali. Kalau masuk di Baraya Timur, di dekat Masjid Hikmah itu, cari namanya Pali, jalan-jalan ke belakang sedikit, ketemu dengan guru saya di situ. Tampok semua. Semuanya penuh dengan bapak semuanya. Kalau sore-sore kita dipanggil
makan ayam, kuah ayam atau bakar ayam dan semuanya itu adalah hasil curian. Dan terkadang juga dipanggil yang punya tetangga, dipanggil yang punya ikut makan sama-sama. Setelah sudah selesai dimakan dan kita bilang itu ayamnya tadi lepas ke ayamnya, jadi saya ambil. Dan itu menurut saya waktu itu kalau ditebas tidak bisa tebus. Terakhir kasusnya waktu Barabaraya Selatan mau digusur itu, lapangannya mau digusur, warganya mau digusur, yang menyelamatkan adalah Pak Pali. Dan ketika dicari Pak Pali, di mana orangnya, dia hanya bersembunyi di belakang pohon pisang dan tidak ada satu orang pun yang bisa melihatnya. Dan ilmu itu menjadi darah daging buat saya dari sekitar tahun 90 sampai dengan 2015. Dan bahkan waktu itu, ini Pak Awal ada saksinya, waktu itu saya ada namanya Pulau Besi. Jadi waktu itu, tapi waktu itu ya, kalau ada yang mau coba saya silahkan, saya tidak takut. Tidak ada yang bisa tembus juga. Karena di belakang saya ada namanya Pulau Besi. Pulau Besi itu saya dapatkan di kuburan Datu Musim. Kuburan Datu Musim, di Jalan Datu Musim, di sebelahnya ada namanya kuburan Mai Pagipati. Mai Pagipati itu adalah istrinya Datu Musim. Ketika saya sedang ada masalah di hotel Quality namanya, ada orang yang membunuh saya, tiba-tiba guru saya menelpon malam-malam, Yusuf, kau sedang dalam keadaan bahaya, hati-hati, kalau bisa jangan langsung ke kantor dulu sebelum ketemu dengan saya. Akhirnya saya harus pergi ketemu dengan guru saya di Abdul Qadir namanya. Di situ ada namanya bengkel Gatot namanya. Saya ke situ, saya bilang mau ketemu dengan Datuk Abaya, saya bilang ikut sama saya. Akhirnya kami pergi siaran di situ, dan sambil siaran langsung turun ke batu dan langsung ditangkap langsung diserahkan kepada saya dan langsung dimasukkan ke dalam kantor saya. Saya tidak percaya, tapi itu adalah kebenaran. Ternyata ada saja yang penting kita percaya. Tapi tahu hasilnya? Ketika saya memiliki itu, rasa-rasanya kalau kita berkelahi dalam satu hari, tidak enak rasanya. Rasa-rasanya kalau kita mengganggu pada Tuhan dalam satu hari, tidak enak rasanya. Rasa-rasanya kalau masih ada uang di kantong dan tidak dibelanjakan, tidak enak rasanya. Hidup saya berkecukupan, membuang semua dana dari arah yang tidak bisa tersangka, perempuan banyak sekali di sekeliling saya. Kalau saya datang di pihaknya namanya Raja Mini, orang panggil Raja Mini. Kalau mau banyak sekali perempuan itu sama saya. Tapi itu ternyata ilmu hitam tidak bisa membahagiakan orang siapapun. Bisa kita kenakan sesaat. Bagus, tapi itu hanya casingnya saja. Di dalamnya hancur, sangat-sangat hancur. Dan alhasil keluarga saya pun ikut hancur. Hanya ada begitu. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua, jangan ikut-ikut ya. Itu adalah masalah bagi saya. Kalau mau ikut saya, ikuti yang seperti yang saya lakukan sekarang. Siapa yang bisa di sini, dia, Pak Awal, siapa lagi, Putri. Saya sebelum memulai kerjaan saya diminta oleh penasehat saya untuk sholat berdoa dulu. Jangan pernah lakukan sesuatu sebelum kau awali dengan sholat berdoa dan berdoa. Dan hasilnya seperti sekarang ini. Dan inilah saya lakukan sehingga saya bisa bangkit dari keterpurukan. Nah, saya lanjut. Nah, bagaimana menata ulang mimpi? Mimpi itu kan, ya kalau sudah retak, mungkin orang sudah bilang ya, dia sudah retak, sudah rusak, sudah gagal, tidak bisa diulang lagi. Tapi kita harus berani menerima kenyataan bahwa memang tidak bisa berhasil 100%, bahwa memang apa yang kita cita-citakan tidak selalu berhasil. Tapi kan pasti ada jalan lain. Untuk Tuhan mengabulkan apa yang kita inginkan, kan tidak selalu saya minta tolong saya dikasih uang 100.000. Tuhan tidak memberikan langsung uang 100.000. Tapi mungkin dia kabulkan dengan berbagai cara. Mungkin dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta dan dikabulkan dalam waktu yang sangat dekat. Apa mungkin ditunda
dengan permintaan yang sama, tapi tidak saat itu, tapi mungkin suatu ketika kita dapatkan mimpi itu dan dikabulkan. Tapi mungkin juga Tuhan mengabulkan kita, mengabulkan doa kita dengan cara yang lain. Saya bermimpi menjadi dokter, tapi karena saya tidak cocok jadi dokter, maka saya dikabulkan menjadi seorang manajer di hotel. Itu seperti itu. Jadi jangan pernah putus asa. Kalau sudah bermimpi, ya jangan pernah merasa hatinya luka, karena itu mimpi itu membuat kita menjadi semakin dewasa dan hidup selalu memberi kesempatan yang kedua. Jadi kalaupun gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Ada pepatah Jepang yang kita lihat di atas itu. Apa itu? Nana Kurobi Yaoki. Ada yang kita bahas semua di sini? Apa artinya? Apa? Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Jadi jangan pernah takut kalau sudah jatuh. Terkadang kita sudah jatuh satu kali saja sudah putus asa. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Jadi jatuh itu adalah hal biasa untuk kita. Gagal itu adalah hal biasa untuk kita. Yang luar biasa kalau orang sudah selalu gagal, sudah selalu menyerah, sudah selalu putus asa, tapi di dalam hatinya tidak pernah kendor sedikit pun, sehingga dia tetap berusaha, terus bekerja keras, dan alhasil yang mencapai hasil itu. Nah, saya lanjutkan. Ini bagus juga untuk bisa jadi teologi. Kalau saya mau sukses, saya harus punya mirroring. Apa namanya kalau bahasa Indonesia itu? Ada mirroring saya, ada contoh teladan saya. Siapa kira-kira yang menjadi contoh hidup saya? Saya mau seperti itu. Karena saya asal dominan pekerjaan saya di bidang marketing, maka guru saya adalah Hermawan Kertajaya. Hermawan Kertajaya ini adalah seorang pakar marketing. Dan ada sebuah cerita waktu kami ketemu membuat seminar, karena Yusuf Sandi itu suka mencari-cari perhatian. Sehingga begitu perkenalan dengan beliau, saya mengatakan, perkenalkan, saya Yusuf Sandi, anak bungsu dari 3 bersaudara. Dia bilang, oh, 3 bersaudara ya? Terus yang kedua kerja di mana? Saya bilang, kebetulan yang pertama itu dia adalah bintang film, sekaligus model juga. Namanya? Dia namanya Sandi, siapa? Boy Sandi. Dia namanya Boy Sandi. Oh, kamu saudara Boy Sandi. Terus yang kedua, Rogers Sandi. Dan saya sendiri adalah Yusuf Sandi. Pertama dia, ini Yusuf kita melucu juga ya. Saya pikir kamu orangnya serius. Betul itu, kalau saudara dengan Sandi, saudara dengan Boy Sandi sedang tidak. Daripada kita serius, dari bagus dan lucu. Nah, makanya ini saya foto ini, yang kita lihat di foto itu bukan saya yang minta foto, tapi Pak Hermawan Kertajaya yang panggil saya. Dia bilang, waktu lagi foto-foto semua, dia panggil, mana itu Yusuf? Yusuf yang tadi, yang saudaranya yang Boy Sandi, saudaranya yang Boy Sandi, mana dia? Panggil di sini, kita foto bertiga-tiga. Kita akan buat dalam bentuk 3 jari. Kebetulan waktu itu marketing 3.0. Jadi saya butuh untuk bertiga. Siapa yang satu orang lagi silakan bergabung, tapi yang satunya lagi tempatnya Yusuf. Maka kami foto bertiga. Ini adalah hasilnya ketika saya bercanda kepada beliau. Nah, selanjutnya mimpi berikutnya, Menteri Pariwisata yang kemarin namanya siapa? Sandiaga Uno. Ketika saya ketemu, perkenalkan diri dengan beliau, saya bilang, salam kenal, Yusuf Sandi, Ketua IAGM Sulsel. Yusuf Sandi. Oh, sama-sama namanya Sandi ya? Saya Sandiaga Uno, Pak Ketua Yusuf Sandi ya? Ya, kebetulan kita berempat bersaudara dan Bapak adalah saudara yang paling terakhir. Yang tiga siapa?
Saya bilang yang pertama itu kakak kita adalah Boy Sandi. Jadi ini Pak Menteri juga hafal kita punya saudara-saudara, jangan sampai melupakan saudaranya sendiri. Jadi kakak kita yang paling pertama adalah Boy Sandi, kemudian yang kedua adalah Mer Sandi, dan ketiga saya sendiri Yusuf Sandi, dan yang paling bungsu Pak Menteri namanya Sandiaga Uno. Ketawa beliau. Nah, hal seperti ini kalau kita mau di hotel itu memang harus sumber. Di hotel itu memang tidak boleh cari. Di hotel itu harus selalu membangun networking, relasi. Di mana-mana dia harus bisa mencari perhatian. Atas dasar mencari perhatian itulah maka dia dikenal oleh orang. Nah, selanjutnya ini adalah perjalanan hidup saya yang penuh arti. Seperti saya sudah sampaikan tadi, bahwa saya ini berasal dari keluarga yang sangat tidak mampu, hidup apa adanya, dan kalau ada Pak Mendagang di sini, kampung kami itu namanya kampung Kabupaten Endrekang, Kecamatan Barangka, kemudian namanya Desa Buntu Batu. Desa Buntu Batu itu dulu kalau kita ke sana itu kita harus jalan kaki selama kurang lebih 2,5 jam. Dari turun mobil harus jalan kaki selama 2,5 jam. Dan kampung itu tidak tersentuh oleh teknologi sama sekali. Kalau malam harus cepat-cepat tidur karena tidak ada lampu listrik seperti ini. Adanya namanya lentera. Lentera itu pakai minyak tanah yang kalau ini malam kita harus nyalakan dan harus cepat-cepat dimatikan. Setelah kita sudah selesai sholat isya, sudah harus cepat dimatikan supaya tidak kehabisan minyak, karena minyak itu yang ada di dalam kaleng itu harus cukup untuk kita gunakan 1 minggu sampai menunggu pasar berikutnya. Nah, itu adalah kampung kami. Tidak ada kendaraan juga. Namanya kendaraan waktu itu kami bikinnya dari bambu, kemudian dibuatkan ban-bannya, tapi naik kendaraannya itu dari gunung turun ke lembah. Jadi harus mencari tempat tertinggi, kemudian kita jalan. Kayak motor begitu pakai setir juga, tapi kelemahannya karena tidak bisa menaiki. Nah, itu adalah kendaraan itu, dan itu adalah keluarga saya. Saya dibesarkan di situ oleh keluarga saya, tapi sayang sekali ayah saya terlebih dahulu dipanggil, dan saya belum sempat mengenal persis wajah ayah saya, belum sempat juga menikmati sepenuhnya hasil jeripayah ayah saya. Tapi alhamdulillah peninggalan dari ayah saya itu dikelola dengan baik oleh ibu saya. Ibu saya menjadi sekretariat ketika saya masih usia 4 tahun, dan ibu saya sangat luar biasa. Ibu saya bisa berkorban, berani berkorban, bisa melakukan apa saja demi anak-anaknya. Kami 6 bersaudara. 6 bersaudara itu yang pertama kemarin sempat menjadi kepala bagian di PT IKI, sekarang sudah pensiun dan mengelola perusahaan sendiri, tinggalnya di Antam. Kemudian yang selanjutnya dia ini bekerja di salah satu hotel, tadinya di Hotel Victoria tempat saya bekerja, nanti saya akan ceritakan. Kemudian dia sekarang sudah menjadi pengusaha di Kendari, namanya Wanci. Ada beberapa tokonya di Kendari. Kebetulan tadinya dia menjual minyak itu, oplosan itu untuk yang khusus untuk kapal-kapal. Nah, kemudian selanjutnya dia sudah menjual beberapa toko, dan yang selanjutnya lagi dia bekerja bagian di PT IKI juga di Pitung. Dan yang keempat adalah saya. Yang kelima adik saya yang tadinya mengajar FRB di Gambar, sekarang dia sudah berpindah tugas di Bantai kalau tidak salah. Dan yang terakhir itu yang musuh namanya Arman, dia adalah chief engineering di Hotel Plaza. Nah, saya ingin bercerita bahwa ibu saya itu adalah benar-benar malaikat tanpa sayap. Dia diturunkan oleh Tuhan ke muka bumi ini untuk menjaga anak-anaknya dari kerasnya kehidupan. Tanpa ibu saya, tanpa perjuangan ibu saya tidak bisa sama sekali seperti ini. Dan ibu saya tidak pernah mengeluh, dan bahkan ketika itu ibu saya terkadang rela menahan tidak makan, yang penting anak-anaknya bisa makan. Bahkan terkadang tidak belanja, yang penting anak-anaknya bisa pakai baju, beli buku, beli baju untuk sekolah.
kebetulan waktu itu belum ada namanya sepatu, sehingga waktu itu kan kalau kami pergi sekolah, kami tidak perlu pakai sepatu. Nah, ini adalah suatu jasa, suatu karya yang merupakan perjuangan seorang ibu untuk anak-anaknya yang tanpa mengalah, tanpa menuntut balasan, tapi dilakukan dengan penuh keikhlasan dan menghasilkan namanya Yusuf Salim. Nah, setelah itu, karena di kampung itu saya sudah pernah pergaulan yang mulai sudah kurang bebas, namanya sudah menjadi anak muda, sehingga sudah tidak bagus pergaulannya. Akhirnya saya harus merantau ke Makassar, karena saya melihat juga orang-orang dari Makassar, kalau pulang kampung penampilannya bagus sekali, sangat menginspirasi saya. Dan ya saya juga ingin berpenampilan seperti mereka, sehingga untuk bisa berpenampilan seperti mereka, saya harus datang ke Makassar ini. Saya datang ke Makassar seperti yang Anda lihat di video tadi. Saya datang dengan pakaian yang saya gunakan saat itu. Tidak ada uang sama sekali. Tidak ada bekal pengetahuan, tidak ada bekal bakat, tidak ada bekal uang. Saya hanya datang dengan modal nekat, naik mobil trek yang mengantar sayuran supaya tidak bayar, dan saya turunnya di Pasar Terong. Kemudian dari Pasar Terong saya jalan kaki ke Jalan Bandung untuk menumpang di salah satu rumah keluarga. Nah, di situ itu adalah perjalanan saya dari kampung sampai menuju ke Makassar. Nah, kemudian saya merantau di sini, saya sudah jelaskan tadi, untuk menyambung hidup saya supaya saya bisa tetap bertahan di Makassar, maka saya harus bisa bekerja sebagai tukang batu. Kemudian saya dari tukang batu menjadi cleaning service, dari cleaning service masuk ke hotel. Tapi karena saya masuk di hotel, waktu itu kan tinggi saya hanya 154 cm. Syarat untuk bekerja di hotel waktu itu, khususnya untuk pronokis, minimum 160 cm. Sehingga untuk mendapatkan posisi itu, seorang Yusuf Salim sangat tidak layak untuk mendapatkan posisi itu. Nah, ada suatu cerita. Ketika saya masuk di hotel, dipanggil oleh teman bekerja di hotel, ditugaskan di operasi, kemudian saya pergi makan di kantin. Di kantin saya lagi ambil makan, orang melihat, ini Yusuf kok mirip sekali dengan Ali. Ali yang saya cerita tadi yang sudah jadi pengusaha di Wanci. Kebetulan waktu itu dia bekerja di Hotel Victoria di bagian laundry. Akhirnya personelnya dia telepon, Ali, kok sudah makan? Dia bilang, belum, saya masih ingin tadi. Turun dulu di kantin, dilihat-lihatlah wajahnya. Tapi untungnya sebelum dilihat-lihat oleh personelnya, si Alim ini, kakak saya, langsung melihat saya. Dia tanya, saya, kenapa di sini? Namanya Sahadat. Nama kampung Sahadat itu nama. Sahadat, kenapa di sini? Saya bilang, bukan dia kerja di koperasi di sini. Padahal yang namanya Alim itu, kakak saya bertemunya ketika sudah bekerja di koperasi. Namanya orang tidak mampu. Jadi dia juga tinggal dan berpindah-pindah seperti kehidupan saya tadi. Di mana ada kehidupan di situ kan di sini. Jadi dia juga berpindah-pindah. Karena waktu dia sudah mulai kerja, dia sudah mulai kos-kosan dengan teman-temannya. Nah, kami ketemu di situ. Nah, itu adalah awal karir saya masuk di hotel, petugas koperasi. Tapi ketika saya bekerja di koperasi, ini orang-orang yang bekerja di Pronokis secara casing, secara penampilan bagus semua, cantik-cantik semuanya. Bahkan ada model darah-darah waktu itu yang namanya Buat Andi Molo, orang tua raja. Waktu itu penampilannya melebihi dari pramugari, sangat cantik, tinggi besar, kayak orang bule kelihatan. Kebetulan mereka masih ada keturunan Belanda kalau saya tidak salah. Nah, itu sangat bagus. Tapi sayang sekali mereka tidak bisa bahasa Inggris. Nah, ada salah satu cerita yang menarik. Suatu ketika tamu komplain, marah-marah di kamarnya. Terus dia minta yang namanya screwdriver. Ada yang tahu namanya apa itu screwdriver? Nah, itu namanya mobil. Nah, akhirnya dengan percaya diri, resepsionnya menyuruh ke tentunya, Pak Halido, panggil Pak Mala
ke kamar 301 sama-sama. Dia butuh driver, panggil ke atas. Dipanggillah, datanglah Pak Hari dengan percaya diri. Good afternoon sir, this is Pak Mala, this is my driver. Dia perkenalkan seperti itu. Mala namanya. How come you send driver to my room? I don't need driver, I need driver that is my luggage. Saya tidak perlu sopir, saya butuh waktu, saya butuh memperbaiki koper saya ini. Dan karena mereka juga tidak bisa bahasa Inggris, dia cuma bilang, excuse me sir, baru dia panik. Nah, akhirnya karena tidak puas, tamu itu turun di lobi bawa kopernya, marah-marah. Ditelepon saya di koperasi, seorang resepsi menelpon saya, Yusuf itu di mana? Saya bilang saya di koperasi, belum bisa mau ke depan ini. Akhirnya saya ke depan, saya ketemu dengan tamunya, langsung tamunya bilang, mana sih? Saya bilang, oh, I'm the employee, can I help you sir? Dia kasih lihat nih, my luggage is broken, my luggage is overweight, so I need to repair my luggage, but someone sent driver to me, to my room, so can you help me? Dia bilang, ini adalah koper saya yang rusak ini, kenapa orang-orang mengirim? Nah, akhirnya saya bilang, okay, for a moment sir, I will call my engineer to repair your luggage. Saya suruh resepsinya bilang telepon, bisa telepon ke engineering dulu ke sini, sekalian bawa obeng. Dia teleponlah engineering, datang membawa obeng dan diperbaikilah kopernya. Dan ketika itu kami bilang puas, alhamdulillah saya bersalaman dan saya mendapatkan dolar waktu itu. Dan ya, itulah kehidupan saya waktu itu. Saya hampir setiap hari dolar, sehingga gaji saya waktu itu yang 320.000 per bulan tidak pernah tersentuh. Saya hanya hidupnya dari tip dan tip itu tujuan lebih dari cukup untuk saya karena memang tamu-tamu sangat senang dengan saya. Akhirnya ini viral di internal perusahaan itu. Besok dibahas di briefing. Diceritakan bahwa kemarin ada tamu yang komplain berat karena resepsi itu tidak bahasa Inggris sehingga dia kirim sopir ke kamar. Padahal yang dibutuhkan sopir itu adalah obeng. Untungnya ada Yusuf Sandi yang bisa menghandle sehingga tamu itu berterima kasih. Nah, GM menanggapi. Nah, kalau seperti itu, yang di depan itu kan secara penampilan bagus, tapi secara bahasa tidak bagus. Yang kita butuhkan adalah yang bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita. Anda tahu bahwa dominan teman-teman kita adalah orang kulit, sementara petugas-petugas kita hanya bisa bahasa Indonesia. Segmen kita bukan bahasa Indonesia, segmen kita adalah orang-orang yang berbahasa Inggris. Jadi pindahkan itu ke depan. Langsung dipanggil oleh personalnya, Pak minta maaf Pak, kalau persyaratan yang untuk kerja di depan itu 164 cm, Yusuf 160 cm, Yusuf itu hanya 154. Ya, GM-nya bilang, ya kalau mau seperti itu jangan dipasang di dalam resepsi. Kalau resepsi yang itu kan tinggi. Kalau saya berdiri di dalam itu, maka ya saya tenggelam, tidak bisa kelihatan oleh kamu. Ya kalau seperti itu tempatkan jadi bagian depan, kita buka pintu. Nah, akhirnya ya berselang beberapa hari keluar SK saya untuk menjadi seorang doorman namanya, tukang-tukang membuka pintu sekaligus menyapa tamu yang datang dan yang mau pergi. Nah itu seperti itu. Tapi namanya tugas di depan kan mobile. Terkadang saya tidak harus di depan itu terus, karena terkadang dibutuhkan di dalam resepsi, terkadang dibutuhkan di dalam program BPI. Maka saya akali waktu itu, saya beli yang namanya sepatu pantofel yang adanya dijual di pasar sentral di koperasi ABRI, Angkatan Bersenjata. Itu mungkin masih ada toko di situ. Dan sepatu-sepatu saya waktu itu adalah sepatu-sepatu yang tinggi semua haknya. Dan saking tingginya haknya, karena tinggi saya belum sampai, saya beli lagi namanya itu, ortopedi apa gitu ya, pengenjal kaki. Dan itu yang membuat saya kelihatan agak tinggi, meskipun secara postur tidak tinggi, tapi kalau saya berdiri di dalam konter agak tinggi kelihatan, tapi agak susah jalannya, berlonggar sepatunya, goyang-goyang juga sepatunya. Dan Anda lihat sepatu yang saya pakai sekarang ini adalah salah satu peninggalan
di Victoria tahun 91 ketika saya sudah dipromosikan menjadi sales. Saya tidak pernah buang ini sepatu, karena sepatu ini adalah sejarah dalam hidup saya. Ini adalah bagian teman yang bisa mengiringi hidup saya. Nah, kemudian seiring berjalan waktu, kemudian saya sudah diposisikan naik menjadi sales eksekutif di Hotel Sahid, kemudian dari Hotel Sahid karena dia berhasil pindah ke Hotel Victoria, ke Hotel Radisson yang sekarang sudah namanya Hotel Altamira. Saya menjadi GM di situ selama kurang lebih 18 tahun, dan terakhir posisi saya sebagai managing director di PDC Hospitality, dan dari managing director turun kembali menjadi GM. Jadi ini ada satu cerita, mungkin orang bertanya kenapa bisa turun kembali GM, ada kaitannya yang tadi yang kalau pohon pisang sudah jatuh tidak perlu ditebang, tinggal didorong saja. Karena memang waktu itu hidup saya sudah sangat terpuruk, sudah sangat jatuh, dan ketika itu ini kita lihat di sini, saya waktu itu mungkin orang sudah melihat bahwa harusnya seorang Yusuf Sandi sudah hilang. Harusnya Yusuf Sandi itu tidak perlu di bawah lagi, meskipun jabatannya sebagai managing director, tapi tidak ada lagi apa-apa sekarang. Jadi sudah abaikan saja dia, tidak usah berdebat apa semuanya. Nah, waktu itu memang saya sudah sangat pro, tapi saya alhasil, jadi waktu itu saya sudah tinggalkan Pak Awal, saya sudah tinggalkan Dato, saya sudah tinggalkan Pak Hari, saya sudah tinggalkan yang guru saya di Dato di Panggentungan, saya sudah tinggalkan juga guru saya yang ada di di Kajang, saya sudah tinggalkan semuanya, karena semuanya itu memberikan saya bahasa-bahasa yang berbunga-bunga yang bisa membuat saya bangkit. Tapi semuanya itu ternyata hanya bahasa-bahasa yang membuat saya semakin terpuruk. Saya termotivasi ketika saya berhadapan dengan mereka. Tapi ketika baru saya tinggalkan rumah, sudah drop lagi, baru saya tinggalkan dia, langsung drop lagi, dan masalah itu terus bermasalah. Dan akhirnya saya berkonsultasi dengan beberapa ustaz. Sayangnya Ustaz Andri belum bisa kenal waktu itu, jadi saya tidak berkonsultasi dengan Ustaz Andri, tapi saya berkonsultasi dengan salah satu teman saya namanya Ustaz Firdaus, dan ada juga namanya Habib Mahmud bin Umar Al-Habib, dan sampai sekarang saya menjadi jamaahnya. Sekarang juga ada komunikasi, kita setiap saat kita komunikasi. Nah, waktu itu akhirnya saya berubah. Jadi Habib Mahmud dia sampaikan kepada saya begini, Yusuf, kemarin saya tahu uangmu tidak berseri. Apa yang kau miliki, harta sudah lengkap semuanya. Rumah kau sudah miliki semuanya. Mobilmu ada berapa mobilmu, kau sudah miliki semuanya. Kau sudah diberikan keluarga juga, sudah diberikan keturunan juga. Tapi Yusuf, ingat, semuanya itu tidak berkah. Kenapa? Ingat, mungkin yang sumbernya tidak halal, pasti juga keluarnya pada jalur yang tidak halal. Yang sumbernya haram pasti digunakan pada tempat yang haram. Jadi Yusuf, kalau boleh saya sarankan, biasa saja, anggap itu sebagai sedekah. Meskipun waktu itu saya sempat berpikir itu, Ustaz, ini saya jadikan sedekah, tapi kan sumbernya dari haram. Bisa sedekah seperti ini. Bisa bertanya tidak, tidak usah pikirkan seperti itu. Jadi yang penting, kau anggap itu sebagai sedekah, masalah diterima atau tidak diterima, itu urusan yang di atas. Jadi anggap sebagai sedekah, dan suatu keseruan buat kamu, bahwa ternyata kau masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membersihkan semua barang-barang yang kotor, barang-barang yang haram yang ada di dalam tubuhmu. Jadi harapan saya nanti kau bisa berlahir kembali menjadi seorang Yusuf Sandi yang sudah Islami dan taat, tunduk dan taat kepada perintah Allah. Dan yang terpenting, ingat, jangan pernah kau berhenti sholat. Dan untuk saat ini, lakukan setiap malam, jangan pernah lupa untuk bangun sholat tahajud. Dan itu saya terus
Saya lakukan terus setiap malam. Bahkan kalau saya tidak bisa tidur, menangis terus, ya sudah, saya sholat, tunggu sholat subuh, biasanya habis sholat subuh, baru saya tidur lagi sedikit, habis itu bangun, sholat kedua lagi. Nah, 1 bulan kemudian dia ajak lagi saya konsultasi. Bagaimana perasaan Yusuf? Saya bilang sekarang sudah mulai baik, tapi yang saya pikirkan ini sekarang ini, keluarga saya juga sudah terberkati semuanya, sudah hancur semua, dan apa yang saya harus lakukan, pekerjaan saya juga sudah hilang, tidak mungkin saya melanjutkan lagi pekerjaan itu karena saya sudah tinggalkan. Dia bilang, Yusuf, masalah yang lalu kau sudah tidak perlu pikirkan. Yang kau perlu pikirkan sekarang bagaimana menangkap ke depan. Tapi ingat, pesan saya cuma 2 aja. Sholat tahajud, sholat berdoa. Jangan pernah putus. Dan setelah itu pastinya ya sholat waktu. Jangan pernah putus sholat dengan waktu. Kau tambah dengan tahajud, kau tambah dengan doa. Dan alhasil ini sangat di luar dari dugaan saya. Ketika baru saja saya melaksanakan sholat berdoa, tiba-tiba berdering telepon saya. Awalnya saya tidak mengangkat, karena waktu itu kan setiap kali berdering telepon saya, yang menelpon adalah tim sukses. Kalau bukan tim sukses adalah konstituen yang masih belum dibayar waktu itu. Kan dibayar 100.000 per suara, berapa per suara waktu itu? Banyak ternyata yang tim sukses saya tidak bayar. Ternyata dia harus nelpon terus saya. Ada juga yang datang di rumah, minta ini, saya punya ini, suara ini, saya punya ini, belum dibayar semuanya. Jadi waktu itu saya ragu-ragu untuk mengangkat, tapi karena telepon itu 2 kali berdering, akhirnya saya beranikan untuk mengangkat. Dan ketika saya angkat, suara di balik telepon itu apa yang dia katakan? Apa kabar Pak Yusuf? Perkenalkan saya Charles. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya pagi-pagi ini. Jadi suara itu saya anggap sebagai mujizat di siang hari. Siapa itu Pak Charles? Ada yang kenal di sini? Di saat saya membeli ikan saja, uang saya tinggal 200.000 lebih, dan saya sudah menggunakan 50.000 untuk membelikan ikan untuk tidak mengecewakan ibu saya supaya dia tetap membeli ikan. Dan ketika datang teleponnya Pak Charles ini adalah ownernya Hotel Grand Limawan. Ownernya Hotel Grand Limawan yang ada di Mall Panakukang, yang di sebelah Mall Panakukang itu, beliau itulah yang menelpon saya. Nah, singkat cerita, dia bilang bagaimana kabarnya? Sebenarnya ya, seperti yang pokoknya saya sudah berhenti di divisi hospitality. Dia bilang, kenapa kau bisa berhenti? Kan jabatanmu itu supaya sudah menjadi direktur. Kenapa bisa berhenti? Saya bilang panjang ceritanya gitu. Dan kalau saya ceritakan, saya takut hati saya justru tambah lapar. Dia bilang, oke, kalau seperti itu, ada waktu sebentar jam 12, saya ajak makan siang. Kita makan siang bersama-sama di Hotel Grand Limawan. Ada yang pernah kerja di Hotel Grand Limawan di sini? Ada yang pernah kerja di Hotel Grand Limawan? Akhirnya saya datang di sana, dan begitu saya sampai, suami istri sudah menyiapkan makanan di meja itu, dan kami makan bertiga. Tanpa basa-basi, tidak ada kata-kata. Kami makan bertiga. Nah, setelah selesai makan, Coach Charles dia bilang, Yusuf, sorry, tadi saya bertanya tentang kehidupan. Tidak ada maksud lain untuk berkata seperti itu. Yusuf, saya tahu kalau saat ini kau sedang terpuruk, dan saya ingin kita sebagai teman, saya ingin kita sama-sama. Hotel ini saya kelola sendiri sama ibu. Kalau Yusuf berkenan, kau jadi sini di sini. Saya tahu bahwa mungkin tawaran ini tidak sesuai dengan harapanmu, karena dari managing director turun ke GM adalah bukan sesuatu yang gampang untuk diterima. Dan ketika itu hati saya bagaimana ya, sesak, mau menangis, tapi itulah kenyataan. Dan
itu dia sebutkan bahwa Yusuf kalau berkenan saya angkat kau, saya terima kau menjadi ciri kecil. Saya langsung ambil tangannya, saya salahkan, saya letakkan tangannya di sini, dan tidak terasa air mata saya mengalir begitu ini dia Yusuf tidak usah menangis. Ini adalah perjalanan hidupmu dan kau terima ini. Saya tahu begitu banyak luka yang kau tinggalkan kemarin. Saya tahu bahwa keberanianmu sangat luar biasa, tapi saya tahu juga bahwa apa yang saya tawarkan kepada kau ini tidak menyelesaikan masalahmu, tapi paling tidak itu mengurangi permasalahan. Jadi kalau kau berkenan masuk, kira-kira kapan kau mulai bekerja? Saya bilang sekarang pun juga bisa kok. Dia bilang saya tidak harap kau bisa langsung bekerja sekarang. Saya harap kau bisa ketemu keluargamu, ceritakan keluargamu, bicara dengan keluargamu, dan besok kalau memang niat untuk bekerja kita sama-sama. Dan saya tidak anggap kau sebagai karyawan, karena saya tahu adalah jabatanmu lebih tinggi daripada saya. Jadi kita teman. Datang di sini besok bersama-sama dengan keluarga. Dan malamnya saya telepon bahwa saya sudah bicara dengan keluarga. Besok saya akan datang ke hotel. Saya datang ke hotel Kedai Mawar. Besoknya ternyata sudah disediakan ruangan dan sudah ada spanduk dari situ. Apa? Penyambutan General Manager Next Kedai Mawar M. Yusuf Sandi. Langsung dihukumkan semua karyawan, sudah langsung serah terima di situ. Nah itu seperti itu. Nah apa hikmah dari sini? Ternyata doa seorang ibu, kalau ibu tidak dikecewakan, dan ibu selalu bersama-sama dengan kita, dan ibu selalu mendoakan akan kita, yakinlah bahwa usaha kita akan selalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terbukti. Seorang ibu di saat keluarga saya sudah mulai merantakan, tinggal seorang ibu yang bersama-sama dengan saya, merawat terus saya, dan memantau terus saya, dan meyakinkan bahwa saya sedang baik-baik saja. Itu seperti itu. Nah, saya lanjut. Karena saya menerima itu sebagai ujian, dan apa yang hilang itu saya anggap sebagai sedekah, dan akhirnya seperti yang kita lihat seperti sekarang ini. Jadi saya percaya Tuhan selalu menyiapkan jalan terbaik bagi hamba yang sabar, ikhlas, terus berusaha, disertai dengan doa. Dan yang kita lihat seperti yang ada di daerah sekarang ini, ya kemarin rumah ini yang satu ini, ya, ini rumah yang pertama ini di Amarilis Kalista, tinggal itu satu-satunya harta kami yang tertinggal ketika itu. Itu pun juga saya memohon kepada Bapak, tolong jangan diambil karena sudah tertunda pada beberapa bulan. Kasih saya kesempatan untuk memulai kembali cicilannya. Akhirnya dibuatkan berita acara waktu itu dan semacam taksasi waktu itu, dan dikabulkan untuk tidak bayar bunganya, tapi lanjut kembali cicilannya. Dan inilah rumah yang kami tinggali ketika rumah kami di jalan itu sudah dieksekusi oleh Allah Finisi Hospitality. Kami pindah ke rumah ini dan kami lagi membayar cicilannya. Dan selanjutnya setelah itu saya mendapatkan kesempatan lagi untuk mendapatkan rumah yang di bawah lagi itu. Ini yang di bawah ini namanya Bala Bayangkara. Rumahnya kecil-kecil, imut-imut, tapi cukuplah untuk tinggal. Persiapan kartu anak saya, rumahnya di tiga halaman saja saya. Ini di Bala Bayangkara. Dan kemudian untuk anak-anak saya supaya ada aktivitasnya, saya ambilkan rokok di Green River View. Green River View ini nomor 6 dan nomor 7. Jadi teman-teman kalau ada yang tinggal di Tanjung di sini, bolehlah sambil jalan bisa mampir sama-sama teman-teman di sana. Di situ ada warkop yang nomor 7-nya di warkop. Kemudian yang nomor 6 itu adalah salon beauty salon, tapi lebih fokus kepada untuk yang memiliki makeup untuk kecantikan, untuk pengantin. Dia lebih fokus ke situ. Ini adalah anak saya juga. Dan selanjutnya yang di sebelah yang Perumnas Raya Antam
Ini yang di dekat kantor KPU, itu yang saya juga tinggal di situ sekarang. Itu adalah warkop juga di situ, dan di atasnya juga saya sudah pilih beberapa kamar juga bisa ditinggal juga di situ. Dan selanjutnya lagi yang tadinya mobil saya yang hilang untuk membayar utang-utang, alhamdulillah sekarang ini saya diberikan kesempatan untuk bisa memiliki kembali mobil Fortuner, mobil X-Trail hilang. Saya tergantikan kembali dengan mobil Fortuner, dan suatu kesyukuran yang sangat membanggakan buat saya pribadi. Sekarang ini ternyata saya masih diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan di S2. Saya ambil secara bersama-samaan Magister Manajemen dan sekaligus juga Magister Ilmu Administrasi, dan itu saya lakukan secara bersama-sama. Dan ternyata yang paling menggembirakan semua di sini adalah hasilnya juga dua-duanya cum laude, MM cum laude, MSI juga cum laude. Sehingga kalau saya ulama di mana-mana pasti orang melihat ini ternyata cum laude hasilnya ini sangat bagus untuk diperlukan. Ini tidak terlepas dari karyanya dia selalu memandu saya di sela kesibukan kalau ada tugas ini lompat berdiri, dan itu yang utara yang berdiri itu yang pakai baju koko namanya Agung. Dia supaya sangat membantu saya bagaimana mencari kalau ada soal-soal yang di luar dari pemikiran saya, bagaimana mencari seperti itu, kemudian ajar saya juga aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, ini semuanya berkat ini semuanya sehingga Yusuf Sandi sekarang bukan hanya SE, tapi sudah ada MSMM, ada MSI, dan saya terus sekarang masih terus menjadi manusia belajar. Selain dari gelar yang ada di sini, harusnya kemarin saya lanjut S3 di Nitro, tapi karena sudah terlambat, dan saya sudah ajar siapa kemarin? Fajrul. Saya sudah Fajrul untuk uruskan itu, ternyata sudah selesai penerimaan itu, ya sudah. Mungkin mudah-mudahan dikasih rezeki tahun depan bisa lanjut lagi. Dan ini adalah perjalanan hidup saya. Saya sampai sekarang ini, meskipun secara usia sudah lewat, tapi saya tidak pernah berhenti belajar. Kelemahan orang-orang yang ada sekarang ini, kalau dia sudah bekerja, dia sudah merasa puas mendapatkan pekerjaan itu. Kalau dia naik posisi, dia tidak ada lagi keinginan untuk meningkatkan pengetahuannya. Padahal harusnya dia sadar bahwa posisi itu bukan hadiah untuknya, tapi hadiah itu sebagai prestasi untuk memperlihatkan karya-karyanya lagi, kemampuannya lagi untuk bisa dinaikkan kepada posisi-posisi seperti itu lagi. Nah, itu seperti itu. Nah, ini saya sampaikan bahwa terlepas dari apa yang kita ceritakan mulai dari awal sampai sekarang ini adalah ibu saya yang punya karya, ibu saya yang punya hasil. Semuanya ini tidak bisa saya dapatkan tanpa sosok ibu. Ini kita lihat ini foto ini, saya sempat bercanda di foto yang paling pertama di atas ini. Ini dia sedang memasak di dapur, masak-masak. Kesukaannya itu adalah sayur kelor. Makanya saya jangan kaget kalau selama ini saya masih selalu minta sayur kelor. Karena kalau saya makan sayur kelor, saya ingat ibu saya. Kesukaannya selalu masak sayur kelor. Dia suruh saya sebelum pergi kerja makan dulu nasi, sayur kelor, ikan tuin-tuin yang kering, yang digoreng. Sedikit sekali dimakan, tapi rasanya luar biasa. Nah, ini adalah karya ibu saya. Makanya waktu itu sebelum pergi kerja, saya sempat bercanda, "Ibu, sudah ada handphone-ku." Kan sudah ganti handphone waktu itu. Ayo kita selfie dulu. Sudah. Padahal kasihan dia tidak sedang dalam kondisi pakaian, dia sedang masak. Saya ajak, "Ibu, kita selfie dulu ya, saya mau pergi kerja." Dan ternyata ya bersedia juga dia, meskipun senyumnya tidak tulus, tapi saya mengatakan bahwa ibu selalu setia menemani walau dalam kondisi terpuruk, karena tinggal dia dengan saya waktu itu. Dan ini foto yang di bawah ini persis di lokasinya di sini waktu itu. Karena waktu itu kan semua keluarga saya kan menikahnya di sini awalnya. Jadi ibu saya juga selalu datang di sini. Setiap kali ada acara, saya selalu ajak dia. Meskipun waktu itu awal-awalnya agak ragu bagaimana cara masuk di hotel.
tapi saya panggil bagaimana cara masuk di hotel. Ibu saya adalah salah satu orang yang termasuk membuka sandal dan masuk di lantai, karena dia terbiasa masuk di lantai itu. Lama-lama dia sudah terbiasa, sehingga saya menganggap bahwa ibu saya diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk menjaga anak-anaknya dari kerasnya kehidupan. Ibu rela lapar demi anak-anak. Perjuangan beliau mengajarkan arti keikhlasan, sehingga doa ibu adalah kunci sukses hidup untuk kami semuanya. Ini adalah jadi sekali lagi saya berdoa kepada kita semuanya. Makanya kemarin waktu ibu saya dikuburkan, kalau kata-kata ini saya ucapkan, karena memang kata-kata ini saya hafal dari dulu sampai sekarang. Setiap kali saya lihat ibu saya ingatnya ibu saya sebagai sosok malaikat. Karena saya tidak percaya, kok ibu yang tidak punya suami, yang tidak punya pekerjaan, tapi bisa menghidupi anak-anaknya seperti sekarang ini. Padahal apa yang dia lakukan waktu itu, dia tidak pernah bermimpi melihat anaknya menjadi kecil, dia tidak pernah bermimpi melihat anaknya menjadi pengusaha. Pokoknya kerja yang penting anaknya disamakan. Kalau sudah mampu, ya sudah happy. Cita-cita itu adalah kami. Tapi dibalik dari cita-cita kami itu, karena dia selalu berdoa, dia selalu berdoa. Kadang kalau saya pulang, dia sakit, mengeluh kecapean, dia selalu memberikan semangat kepada saya. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah proses perjalanan ibu saya. Foto yang pertama ini ketika ibu saya tinggal di kampung, dia tidak mau hijrah dari kampung ke kota. Kenapa? Karena dia takut meninggalkan kebun, sawah, rumah, dan hewan peliharaannya. Karena sebagian dari itu adalah peninggalan dari bapak saya dulu. Nah, dia tidak mau meninggalkan itu sehingga dia tetap tinggal di kampung. Sementara kami semua ini sudah tinggal di Makassar semuanya. Akhirnya saya panggil, datang di rumah saya, ketemu dengan anak saya ini, dia berguru, dia aja cerita-cerita. Tapi anak saya tidak tahu apa yang dia bilang, karena anak saya kan bahasa Indonesia, ibu saya bahasa Nuri. Jadi ketawa ibu saya, setiap kali ibu bicara, dia panggil saya, Pak, ibu, apa dia bilang? Mau saya bilang, tidak, ibu bilang, ayo di sini di bangku sama nenek. Nah, sudah baru dia naik di bangkuan, saya foto dia untuk mana. Nah, selanjutnya, karena kami sudah tinggal semua di sini, akhirnya kami berada di sini. Kasihan kalau tidak tinggal terus di kampung. Meskipun dia punya alasan bahwa dia memelihara kebunnya, dia memelihara sawahnya, dia memelihara hewannya, tidak ada yang tinggal di mana kalau dia tinggalkan. Tapi sayang sekali besok kalau ada apa-apa sih dia keluarga kita juga sudah keluarga jauh yang masih tinggal di sana. Kemana-mana juga sudah tidak tahu semuanya. Bagaimana kalau kita jemput ibu supaya nanti kan saya sudah punya rumah, Saka sudah punya rumah, Arman juga sudah punya rumah, Kabir sudah punya rumah, Ali juga sudah punya rumah. Kalau memang jadi awalnya biarkan dia tinggal di rumah saya, karena kebetulan ada anak saya yang lucu-lucu, biar dia main-main. Biasanya kalau orang tua itu kan panggil anak-anak kan biasanya itu menjadi hiburannya sehingga dia bisa melupakan yang lain. Jadi akhirnya dia mau datang ke Makassar, terus tinggal sekitar 2 bulan kemudian akhirnya dia kepikiran dengan pakaian-pakaiannya apa semuanya. Nah, akhirnya kami ambil ke kampung dan inilah muncullah foto ini yang kami ambil itu di Gunung Lakawan namanya ketika dia sudah hijrah ke Makassar. Dan ini sekitar tahun 2012 ada kesempatan untuk ibu saya umroh, sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan. Dulu ibu saya hanya melihat yang namanya Ka'bah lewat ada namanya miniatur itu. Kalau kita putar-putar dalam bentuk slide, ada namanya batu tagantung di dalamnya. Itu yang selalu saya lihat oleh ibu saya dulu. Nah, ini namanya batu tagantung. Ternyata yang dia bilang batu tagantung itu adalah Ka'bah.
Nah itu yang seperti itu. Dia tidak pernah bermimpi untuk pergi naik ke tanah suci. Nah, kebetulan waktu itu saya dapat rezeki. Ini hadir dari kantor, jadi saya terima kasih untuk Pak Yudi, ownernya Klaro, yang memberikan kesempatan kepada saya dan keluarga saya untuk naik tanah suci. Kemudian beberapa tahun kemudian kami dapat kesempatan lagi untuk kembali naik tanah suci, dan hadiah itu saya berikan kepada ibu saya, dan ibu saya sempat kaget waktu itu karena dia tidak pernah membayangkan akan bisa naik tanah suci. Dan ini kita lihat di bandara. Di bandara itu lucunya ketika sudah mau dibalik naik pesawat, kembali lagi pada saya. Dia bilang, tapi bahasa dulu ya, ini loh gimana mau naik di pesawat itu. Sebenarnya itu dari sana. Ayo sudah saya panggil itu namanya Rahmat. Foto dulu ya, foto dulu satu ibu. Akhirnya muncul lah foto ini. Kami sempat foto dulu sebelum dia naik di pesawat. Nah inilah adalah akhirnya ibu saya sempat naik tanah suci meskipun belum haji full, tapi hanya umroh. Nah waktu tahun lalu, sebelum sekitar bulan Agustus tahun lalu, kami sepakat bersaudara bahwa ibu harus naik ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji full, secara full. Dan saya sangat kaget waktu itu ketika meskipun saudara saya ada beberapa yang tidak setuju karena ibu saya kan sudah hampir 90 tahun usianya. Mereka takut jangan sampai ada masalah kesehatan, jangan sampai terganggu ada apa-apa di jalan. Tapi sebagai amanah, ya saya sampaikan ke ibu, Bu, kebetulan teman-teman, saudaraku, kakak-kakakku menginginkan kalau ibu berkenan mau naik ke tanah suci, menunaikan ibadah haji, kita daftarkan. Saya kaget waktu itu. Apa dia bilang? Sahabat, selama ini kan kalian selalu kasih saya uang, dan sambil dia berkata seperti itu, dia masukkan tangannya di bawah di bawah kasur. Di bawah kasur itu dia tarik uang, segumpalan uang, dia perlihatkan kepada saya. Dia bilang, ini uang yang kalian berikan selama ini, saya masih simpan. Jadi kalau mau naik ke tanah suci nanti, uang ini kita bisa pakai sama-sama. Saya hitung uang itu cukup untuk dia, bahkan cukup untuk kalian juga. Jadi saya kepikiran kalau memang seperti itu, berarti kita tentukan selain ibu yang akan pergi, satu orang tinggal tambah sedikit saja, lagi itu sudah bisa menjadi 2 orang waktu itu. Satu orang lagi akan menemani ibu, jadi tetap ibu bisa pergi. Tapi sayang sekali mimpi itu tidak sempat terwujud. Tuhan berkata lain, Tuhan terlebih dahulu memanggil beliau, sehingga uang yang dia sisihkan itu akhirnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan amal jariah. Nah, itulah sekilas dari saya. Dan sebelum menutup pertemuan ini, saya ingin menutup pertemuan ini untuk mengajak kita bersama-sama mengenal diri kita tentang apa yang kita lakukan selama ini. Saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu semuanya, sahabat-sahabatku semuanya, silakan ambil posisi yang baik, duduk dengan tegak, dengan rapi, dengan tenang. Jadi saya mohon ini adalah